Selanjutnya untuk perceraian Islam, gugat perceraian Islam. Sebenarnya ada banyak, ada KHI kompilasi Islam, ada UU nomor 7989, lalu udah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006, lalu nomor 50 tahun 2009, putusan MK yang terbaru itu nomor 22 tahun 2017, itu juga banyak gitu. Untuk perkara putus itu bisa dengan banyak hal, bisa kematian, bisa perceraian, atau atas putusan pengadilan gitu kan. Untuk putusan kawin karena selain kematian tadi itu bisa karena talak atau gugatan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan agama setelah putusannya jelas dan diputuskan hakim kalau kedua belah pihak itu cerai. Sangat banyak ya alasan untuk menceraikan gitu kan. Biasanya karena zina dengan orang lain, meninggalkan selama 2 tahun tanpa kabar, bahkan paling minimalnya itu talak itu yang ada di buku nikah itu kan cuma berapa bulan itu pada kabar, tanpa memberi nafkah. Itu juga bisa menjadi alasan itu. Perbedaan agama juga bisa jadi alasan gitu, atau karena apa ya. Tapi konsepnya adalah kalau hubungan mereka masih adil dan masih baik, pengadilan agama akan membuat sedemikian rupa bahwa hubungan itu baik-baik saja, dibuat damai kedua belah pihak. Untuk talak sendiri ada 2 jenis ya, talak raj'i dan ba'in gitu kan. Untuk raj'i itu talak ke 1 dan kedua gitu. Untuk ba'in juga ada 2, sugro dan kubro. Sugro itu misal ada kayak ternyata hubungan suami istri ini belum pernah hubungan badan gitu. Atau talak dengan tebusan karena dia tidak menafkahi dan sebagainya, atau talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama gitu. Untuk talak ba'in kubro itu talak yang ketiga kalinya. Kalau sudah talak yang ketiga kalinya ini tidak boleh dirujuk sama sekali gitu. Perceraian itu kapan sih? Perceraian itu terjadi dihitung saat dinyatakan di depan sidang pengadilan agama. Misal hari ini memutuskan bercerai kayak gitu lah. Ada juga li'an itu ketika ada tuduhan itu menyebabkan perkawinan suami istri itu putus selama-lamanya gitu. Kayak suami menuduh istri berzina dengan dengan orang lain itu bahaya sekali itu li'an itu, tuduhan itu. Sedangkan istri menolak dan tidak dapat dibuktikan gitu. Untuk tata cara perceraian itu bisa langsung ke pengadilan agama, langsung ke bagian biasanya ke pos bakum gitu. Kalau belum ada yang buat dokumen-dokumen, nanti akan dibantu buat dokumennya, lalu akan cari tahu alasan-alasan perceraian ini ada gitu. Terus lanjut ke proses administrasi nanti. Nah terus nanti juga akan dipanggil orang-orangnya dari pihak yang mengajukan cerai gitu, dari pihak laki-laki maupun perempuannya, suami atau istrinya yang mengajukan cerai siapa. Nanti juga menghadirkan saksi gitu. Itu kalau cepat itu misal bisa kan perceraian, kalau emang niat banget orangnya tidak niat untuk hubungan itu kan pasti tidak hadir di situ. Misal si istri karena suaminya meninggalkan istri gitu, si istri akhirnya mengajukan cerai karena suaminya 2 tahun tidak ada kabar, bahkan tidak mengirimi nafkah gitu kan, sedangkan punya anak. Itu kalau si istri mengajukan itu
mengajukan ke Kementerian Agama, sudah ada saksi-saksi, itu tidak akan datang si suami. Dan untuk bayar berapa nanti itu pengadilan ya, Pengadilan Agama yang memutuskan. Kalau untuk laki-laki lebih cepat, karena ada ikrar talaknya. Jadi kalau sudah mengikrar talak itu sangat susah bagi si perempuan gitu, karena nanti ada talak 1-2 itu tadi yang sudah dijelaskan gitu. Jadi bentuknya itu mengikrar kalau dari si laki-laki. Kalau alasannya kayak tidak rukun KDRT itu nanti ada pengajuannya sendiri, dibuktikan dengan bukti-bukti jelas, nanti pengadilan yang akan memutuskan ini bagaimana kelanjutannya. Di dalam sidang nanti juga nafkah yang harus ditanggung di si suami juga dapat dicantumkan itu berapa, misal yang perlu. Tentu saja nafkah ini dihitung dari hal-hal yang perlu gitu, misalnya susu, popok kalau misal punya anak dan sebagainya, makan, pembagian hak-hak barang-barangnya juga nanti diselesaikan begitu juga yang jelas dan baik gitu. Kalau gugatan perceraian itu jika salah satu meninggal waktu proses gugatan.